Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotaan Jazilatun Nawali, Rizkia, Sofi Safira Sani, Dewi Alfi Humaira, Tri Wahyuni, Marita Aninda, Ibtidaun Nur Afifah. Saya di sini akan menerangkan tentang klasifikasi tumbuhan makhluk hidup. Yang pertama, tumbuhan pisang. Klasifikasi tanaman pisang yaitu kingdom, subkingdom, intra-kingdom, definisi berbunga, kelas, subkelas, ordo, famili, genus, spesies. Morfologi tanaman. Morfologi tanaman yaitu ada helai, tangkai, pelepah, batang semu. Yang pertama, akar. Pohon pisang memiliki sistem perakaran serabut karena pisang termasuk sebagai tanaman monokotil. Akar pada pisang berwarna kecoklatan dan biasanya tumbuh menyebar mendekati permukaan tanah. Yang kedua, batang. Sejati pada tanaman pisang bagian pangkalnya berupa umbi batang yang tertanam dalam tanah. Yang ketiga, daun pisang terbentuk memanjang dan lebar dengan pertulangan daun besar yang disebut dengan pelepah. Pelepah pisang mengandung air yang tinggi dan bagian dalamnya berongga. Yang keempat, bunga. Pada tanaman pisang juga disebut jantung pisang yang memiliki ukuran antara 10 hingga 20 cm. Bunga ini terdiri dari dan dalam satu tanda terdapat beberapa kelompok bunga yang setiap kelompok tersusun. Yang kelima, buah pisang merupakan hasil pertumbuhan dari bakal buah. Buah ini tergolong sebagai buah buni yang bentuknya silinder. Biasanya buah pisang tersusun berderet dan disebut dengan sisir. Selanjutnya, klasifikasi padi. Klasifikasi padi itu tergolong atas kingdom, subkingdom, superdivisi, divisi, kelas, subkelas, ordo, famili, genus, spesies. Yang pertama, akar dalam tanaman padi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, radikula, akar yang tumbuh pada saat benih berkecabang. Pada benih yang berkecabang tumbuh calon akar dan batang. Yang kedua, akar serabut. Akar serabut akan tumbuh apabila akar tunggang terbentuk setelah 5 sampai 6 hari. Yang ketiga, akar rambut. Pada akar tunggang dan akar serabut akan tumbuh bagian akar yang keluar. Dan yang keempat, akar tanjuk. Dari ruas batang yang paling rendah akan tumbuh akar yang disebut sebagai akar tanjuk. Yang kedua, batang pada tanaman padi yaitu beruas-ruas seperti tanaman tebu. Ruas-ruas pada padi merupakan bumbung kosong. Yang ketiga, daun tanaman padi menyerupai daun rumput-rumputan, namun pada tanaman padi bersisir dan memiliki daun telinga. Yang keempat, bunga. Bunga pada tanaman padi termasuk bunga telanjang, artinya memiliki perhiasan bunga. Dan yang kelima, buah. Buah pada tanaman padi adalah biji yang sehari-hari kita sebut sebagai biji atau butir atau gaba. Buah tanaman padi ini termasuk buah sejati tunggal kering sitrus atau citrus. Selanjutnya adalah Annelida atau cacing tanah. Klasifikasi cacing tanah. Kingdom Animalia, Phylum Annelida, kelas Clitellata, order Haplotacida, family Lubricidae, genus Lubricus, spesies Lumbricus rebules. Berikut adalah gambaran dari anggota cacing tanah.
Cacing tanah jenis Lumbricus mempunyai bentuk tubuh pipi. Cacing bernafas dengan permukaan kulitnya. Perkembangbiakan cacing dengan cara pemisahan atau memutuskan diri. Jumlah segmen yang dimiliki sekitar 90-195 dan klitelum yang terletak pada segmen 27-323. Biasanya, jenis ini kalah bersaing dengan jenis yang lain sehingga tubuhnya lebih kecil, tetapi bila diternakan besar tubuhnya, bisa menyamai atau melebihi jenis lain. Yang terakhir adalah burung cinta atau lovebird. Klasifikasi dari burung cinta yaitu kerajaan Animalia, filum Chrodarta, kelas Aves, ordo Psittaciformes, famili Psittacidoe, upafamili Psittacidae, bangsa Psittaculni, genus Agapornis, Selby 1836. Ini adalah gambaran anggota dari burung cinta. Burung cinta adalah satu burung dari 9 jenis spesies genus Agapornis, atau dari bahasa Yunani agape, yang berarti cinta, dan ornis berarti burung. Mereka adalah burung yang berukuran kecil, antara 13-17 cm, dengan berat 40 hingga 60 gram, dan bersifat sosial. Ada tidaknya tulang belakang. Burung lovebird ini, burung cinta, merupakan hewan yang bertulang belakang. Homotherm atau psikoterm. Burung lovebird tergolong homotherm. Hal ini disebabkan karena lovebird termasuk bagian bangsa burung dan dikarenakan adanya reseptor dalam otaknya, sehingga dapat mengatur suhu tubuh, berat 40 hingga 60 gram, dan bersifat sosial. Burung lovebird bernafas ketika burung terbang. Pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara yakni ialah kantong dengan dinding selaput yang sangat tipis dan elastis. Pundi-pundi udara tersebut berada di antara otot, tulang, dan otot-otot pada tubuh. Ketika burung terbang, sayap burung digerakkan oleh otot-otot dada. Aktivitas otot-otot dada ini bisa mengganggu proses pemasukan udara oleh paru-paru. Udara pernapasan masuk melalui hidung, lalu kemudian trakea dan bronkus menuju paru-paru dan dialirkan ke pundi-pundi udara. Oleh sebab itu, oksigen diambil dari udara yang akan dalam pundi-pundi udara. Udara pada pundi-pundi dialihkan ke paru-paru dengan cara menekan pundi-pundi. Dalam paru-paru terjadi lagi penyerapan oksigen. Maka penyerapan oksigen bisa berlangsung 2 kali, yakni pada saat penyerapan oksigen bisa berlangsung 2 kali, yakni pada saat inspirasi dan juga pada saat ekspirasi. Burung cinta ini mempunyai sepasang kaki. Segmen tubuh tidak punya. Jumlah kaki 2 dan jumlah sayapnya 2.